Gak ada jalan lain, jadi ini 2 pertanyaan. Satu. Silakan Pak Effendi. Kiai dan satu nyai ya. Satu. Assalamualaikum. Satu. Assalamualaikum. Satu. Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Arsihan Baharyadi Manakar. Ada yang lucu sahabat. Maksud hati menghindari roti gerung di Makassar, malahan kena tampol singkong sama ibu-ibu di Malang. Inilah cerita Prabowo kena tampol singkong, sahabat-sahabat. Malahan ini menjadi pantun sahabat-sahabat. Jaka sembung bawa nampan, nggak nyambung menhan. Ini ramai dibicarakan. Yuk kita saksikan ramai-ramai viralkan video ini. Lucu ini sahabat-sahabat. Kampung keluar sifat orinya gemoy katanya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Prabowo Subianto yang berusaha menghindari Rocky Gerung tapi justru malah kena tampol singkong di Malang. Jadi kemarin pada hari Sabtu, 2 orang calon presiden, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, ini hadir di acara sarasehan Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar atau IKUNM di salah satu hotel di kota Makassar. Kemudian Prabowo Subianto ini berhalangan hadir. Nah, ketika mereka ini berdua datang, kemudian panelisnya itu adalah Rocky Gerung dan juga ada Zainal Arifin Mokhtar atau yang biasa dipanggil Mas Uceng. Dia adalah pakar hukum di UGM. Ini ya semacam sarasehan, tapi ada roastingnya juga, ada kritikan yang seperti gayanya Rocky Gerung seperti biasa. Nah, kemudian Prabowo Subianto ini tidak hadir di Makassar. Menurut Ketua IKUNM, Nurdin Halid, yang juga bagian dari tim pemenangan Prabowo, ini kan mengatakan bahwa Prabowo ini pada hari Sabtu itu bertandang ke Pasuruan, datang ke Malang, ke Universitas Islam Malang. Kemudian memberikan beberapa pandangan-pandangannya, kemudian memberikan ya seperti kuliah tamu lah begitu. Nah, kemudian di salah satu sesi tanya jawab, ini Prabowo Subianto kena tampol singkong dari seorang ibu-ibu. Jadi, maksudnya dia ini kepengen menghindar dari roastingan Rocky Gerung. Kalau kita tahu, Rocky Gerung ini kan memang sangat tajam ketika dia mengkritik seseorang, bahkan lebih banyak cenderung menghina. Mungkin Prabowo Subianto ini kalau bertemu Rocky Gerung kemudian di roasting atau dikritik, takut emosinya memuncak. Mungkin seperti itu. Tapi ketika dia menyampaikan di Malang, apalagi ketika menyampaikan masalah ekspor nikel, bahan mentah dan sebagainya, lalu kena tampol ibu-ibu, bagaimana caranya kita ingin mengekspor pohon atau singkong karena di Malang nggak ada nikel. Dan Prabowo marah. Yuk kita saksikan ramai-ramai viralkan video ini. Lucu ini sahabat-sahabat. Terima kasih. Saya hanya titip beberapa hal, Pak. Di saat nanti Bapak insya Allah akan terpilih menjadi presiden. Satu, dipermudah regulasi masalah perizinan ekspor. Kenapa? Kalau tadi Bapak paparkan masalah itu tentang nikel dan segala macam, di sini tidak ada, Pak. Di sini adanya pohon. Itu bisa diekspor, tapi kita tidak tahu bagaimana regulasi dan perizinannya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Maksud Ibu apa? Maksud Ibu apa? Kalau tadi Bapak paparkan sejauh mana itu tentang nikel, biji besi dan segala macam, Pak ya. Kalau di Malang, hal itu tidak ada. Yang ada
di sini adanya ketela pohon dan lain sebagainya. Itu pun juga bisa menjadi yang diekspor. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Jadi regulasinya dipermudah dan pendidikan untuk itu bisa. Ya, jadi Bu, Malang kan bagian dari Indonesia. Iya kan? Malang membutuhkan sekolah, membutuhkan rumah sakit, membutuhkan aspal. Memang di Malang nggak ada aspal. Bapak tanya solusi. Solusinya adalah untuk meningkatkan penerimaan uang. Baru kita bisa perbaiki kondisi hidup guru, dokter, perawat, semuanya kita perbaiki. Kalau nggak ada penerimaan bagaimana? Kalau kekayaan kita mengalir terus ke luar negeri bagaimana? Ya Bu ya. Jadi saya mengerti. Ketela, singkong sangat strategis. Mungkin singkong kita butuh untuk Indonesia juga. Ya kan? Karena kita sekarang import gandum. Padahal gandum tidak bisa kita tanam di Indonesia. Ya, jadi saya kira itu jawabannya ya. Ya, jadi kira-kira bisa Bapak bisa mengerti nggak? Bagaimana ada seorang calon pemimpin atau pemerintah yang hanya janji-janji saja? Nah, gimana sahabat-sahabat masih pada mau milih Bapak Prabowo yang tidak nyambung? Ini benar kata Tri Effendi, pakar komunikasi politik, yang katanya kalau kita sudah tua itu ada semacam penyusutan atau pengecilan otak. Nah, mungkin ini juga yang terjadi terhadap Bapak Prabowo, karena sudah tua mungkin dia sudah kurang nyambung apa yang ditanyakan kepada dia. Jadi betul sekali ini jaka sembung bawa nampan, nggak nyambung Pak Menhan. Nah, ini bagus sekali pantunnya. Nah, disinilah bukti bahwa Prabowo ini ngebet sekali pengen sudah jadi presiden, karena dia tidak mau membicarakan tentang singkong. Nah, karena apa yang ada di pikiran Bapak Prabowo, karena tambang-tambang beliau mandek, jadi beliau lebih ngebet ceritain tambang, tidak mau cerita tentang singkong. Nah, ini yang tidak nyambung. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ini yang lebih parah lagi. Para kiai kampung bukan minta umpannya, tapi malah minta pancingnya. Nah, ini yang dijawabnya lucu lagi nih. Katanya Pak Jokowi sudah mencabut iup-iup tambang, dan ini akan sudah satu dikasihkan kepada PBNU. Kan lucu nih jawabannya. Dan yang kita tahu, tambang iup-iup yang dicabut itu adalah iup-iup yang mandek, yang terbengkalai, tidak dikerjakan. Kalau iup-iup aktif tidak ada yang dicabut. Dan yang paling lucu, banyak tambangnya Bapak Prabowo malahan iupnya tidak dicabut. Coba aja buka daftarnya itu di pertambangan, pasti terlihat jelas bahwa iup satu pun iup punya Bapak Prabowo yang dicabut. Nah, ini kita saksikan lagi videonya. PBNU dikasih satu. Saya langsung Pak, saat pemilu ini selalu kiai kampung itu hanya menjadi alat kepentingan suara. Ya. Jadi setelah terpilih jarang ingat Pak pada kiai kampung, baik yang ngajar di musola, di madrasah, di masjid dan TPA serta pesantren-pesantren yang kecil di pedalaman. Tokoh agama ini di tingkat perdesaan jarang diperhatikan. Jadi kadang-kadang lewat masa idah Pak, lupa. Ini selalu. Tetapi setiap musim pemilu begini dikumpulkan, silaturahim. Maka kami butuh apa solusinya jika Pak Prabowo terpilih nanti di 2024. Terima kasih. Wabal muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini setengah katanya, setengah aja, setengah. Oke, terima kasih Pak Prabowo. Saya ingin menanggapi slide yang dari Bapak tadi tentang istilah makan siang di Pompes dan di sekolah. Kami punya pesantren, kami tidak setuju
kalau ada santri peserta didik dapat beasiswa, sebenarnya nggak setuju saya. Itu mendidik seakan-akan guru pesantren yang membutuhkan santri, bukan santri yang membutuhkan pesantren. Jadi Bapak, kalau jadi Bapak mau ngasih ikan sama mau ngasih pancing, itu yang penting Pak. Kalau kasih ikan kami tidak butuh, itu menjadikan peserta menjadi nakal. Tapi kalau dikasih pancing, insya Allah nanti apa yang disampaikan Bapak akan berhasil. Bagaimana ada seorang calon pemimpin atau pemerintah yang hanya janji-janji saja? Ya kan, saya akan perbaiki semua gaji guru-guru di semua. Bagaimana? Uangnya dari mana? Makanya saya jelaskan, uangnya dari sini. Kekayaan harus kita kelola, harta kita harus kita kelola dengan baik. Kita akan jadi negara sangat makmur. Nah, tadi Bapak katakan saya tidak paham. Jadi kalau Bapak tidak mau terima, gak apa-apa. Loh, kita mau bantu kok. Ya, loh, Pak tidak mau terima, gak apa-apa. Loh, kita mau bantu kok. Ya, loh, pemerintah lihat sekarang anak-anak kita kurang gizi. Jadi yang kurang gizi kita bantu. Yang sudah cukup gizi yang tidak mau terima bantuan ya tidak ada masalah. Ya bagaimana? Bagaimana? Kalau Bapak tidak mau terima bantuan, nggak apa-apa. Kita akan salurkan ke yang perlu bantuan. Kan Bapak tadi mengatakan tidak mau terima beasiswa kan? Ya bagaimana? Oh, pasti kita lebih senang kasih pancing. Bapak tahu pemerintah Jokowi sudah bikin apa? Bapak pernah dengar dana abadi pesantren? Bapak sudah dengar? Pernah ada sebelum ini? Kan baru sekarang kita bikin dana abadi pesantren, ya? Kita mau kasih pancing. Kita mau kasih pancing. Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang siup. Dicabut dari swasta-swasta dan sudah diberikan, yang pertama diberikan kepada PBNU. Pancing-pancing yang akan dibagi. Iya kan? Ya. Tapi karena pancing ini perlu proses, perlu waktu dan perlu pengalaman, kita sekarang tidak mau berhenti, tidak mau nunggu untuk anak-anak yang kurang gizi, kita langsung kasih makan dan kasih susu. Ya. Tapi untuk orang-orang anak orang kaya nggak perlu lagi, ya nggak usah dipaksa, ya kan? Mereka mungkin sudah makannya lebih enak. Oke, terima kasih. Saya minta izin karena saya ditunggu di tempat lain. Tapi yang begini-begini ini masih banyak ini pendukungnya, sahabat-sahabat. Ya karena sesuai juga dengan statistik bahwa strata kelas menengah ke bawah lebih banyak daripada orang cerdas. Tapi mudah-mudahan mitos ini, saya anggap mitos itu, mudah-mudahan kita orang bawah ini tidak masuk di strata yang di bawah pemikirannya. Terima kasih, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.